Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai kelompok sosial tidak teratur, materi sosiologi kelas 11 semester 1. Baiklah, kelompok sosial tidak teratur memiliki pengertian bahwa di dalam kelompok ini tidak memiliki peraturan yang jelas, tidak terorganisir, tidak memiliki peraturan yang jelas, makanya disebut dengan kelompok sosial tidak teratur. Ada 3 macam kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama kerumunan, yang kedua massa, ketiga publik. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai pendalaman apa itu kerumunan, massa, dan publik. Baiklah, pertama kita mulai dari pembahasan kerumunan. Kerumunan atau crowds. Ciri-ciri di sini kerumunan, jadi suatu kelompok sosial dikatakan sebagai kerumunan jika memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, adanya kehadiran secara fisik, jadi ada manusianya di situ berkumpul. Kedua, terbentuk secara spontan atau secara tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, bersifat temporer atau sementara, jadi tidak bertahan lama. Yang keempat, adanya pusat perhatian yang sama. Ada titik pusat perhatian yang sama, makanya mereka berbondong-bondong ke pusat perhatian itu. Yang keempat, anggota kelompok memiliki status yang sama. Di dalam kerumunan tidak dibedakan ada ketua, ada wakil, enggak. Semua yang datang di situ maka mereka statusnya sama sebagai kelompok yang berkerumun. Kalau misalkan kerumunan lihat konser musik, maka mereka statusnya adalah penonton konser musik. Meskipun mereka yang datang penonton itu berlatar belakang dari berbagai macam lapisan masyarakat, tetapi ketika mereka sudah menonton konser musik, maka disebut sebagai penonton konser musik, statusnya sama, yaitu penonton. Yang terakhir, tidak ada struktur organisasinya. Di kerumunan tidak ada struktur yang pasti atau struktur yang terbentuk, misalkan ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, itu tidak ada. Jadi tidak ada struktur organisasi. Kemudian jenis-jenis kerumunan. Pertama ada formal audience. Di sini yang paling mudah dipahami adalah yang kelompok kerumunan dikatakan formal audience itu ketika ada khalayak formal bersifat pasif. Jadi ada kelompok yang mana kelompok itu bersifat pasif. Contohnya adalah pendengar khotbah. Itu mereka termasuk kerumunan yang bersifat pasif. Kemudian plain expressive group, yaitu kelompok ekspresif yang direncanakan. Contohnya kumpulan orang berpesta. Ini termasuk plain expressive group. Ada rencana. Kemudian causal crowds, yaitu kelompok yang sifatnya sementara. Contohnya orang mengantri, itu causal crowds. Kemudian ada panic crowds, yaitu kerumunan orang yang panik. Contohnya kelompok yang menyelamatkan dari bencana alam, itu termasuk panic crowds. Kemudian ada spectator crowds, kerumunan penonton, spektator. Jadi di sini kata kuncinya spektator, ada penonton. Contoh penonton konser musik, yaitu spectator crowds. Kemudian lawless crowds, kerumunan yang melanggar norma atau hukum. Ada 2 macam kerumunan yang disebut dengan yang digolongkan dalam lawless crowds, yaitu pertama acting crowds, yaitu kerumunan orang yang bertindak emosional. Contohnya ada kerumunan orang-orang yang sedang tawuran atau pelajar tawuran, itu termasuk acting crowds. Mereka melanggar norma yang bertindak emosional. Ada immoral crowds, yaitu kerumunan yang melanggar norma-norma pergaulan atau tidak bermoral. Contohnya kerumunan orang-orang yang pesta miras, pesta narkoba, atau mohon maaf ya, pesta seks dan seterusnya. Itu termasuk dalam kategori immoral crowds. Selanjutnya, kelompok tidak teratur kedua adalah massa. Apa ciri-ciri massa? Ciri-cirinya pertama, bukan merupakan kesatuan.
Kedua, orang-orang yang anonim dan heterogen atau beragam status dari berbagai macam kalangan. Ketiga, tidak mampu bertindak secara teratur, cenderung bertindak secara sporadis ya. Kemudian memiliki sikap yang kurang kritis. Jadi di sini kurang bisa berpikir rasional ketika dalam kelompok massa ini. Dan mudah dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Jadi mereka mudah terprovokasi. Jadi tidak dipikir secara rasional, tapi mereka lebih kepada mudah diprovokasi karena dalam kondisi yang banyak mungkin ya. Jadi mudah dipengaruhi. Macam-macamnya ada namanya massa konkret. Di sini massa konkret adalah massa yang mempunyai struktur dan terorganisir. Kedua, massa abstrak, tidak memiliki struktur yang jelas dan tidak terorganisir. Massa abstrak ini cenderung sifatnya sangat sementara ya. Kalau konkret ada organisasi, maka ketika momentum tertentu itu bisa bertahan cukup lama, tetapi tidak juga bersifat permanen atau selamanya tidak. Ketika momentum selesai ya selesai gitu. Contohnya masa pendukung calon kepala daerah atau calon presiden, itu kan ada namanya masa konkret, masa abstrak. Ketika perhelatan selesai ya selesai, itu namanya masa ya. Ada yang konkret kelihatan ada organisasinya, ada yang abstrak hanya mendukung tetapi tidak masuk dalam satu organisasi itu. Kemudian ada massa aktif dan massa pasif. Massa aktif ini massa yang bertindak aktif, misal supporter bola yang kecewa melakukan tindak kerusuhan. Kemudian ada massa pasif, massa yang hanya melampiaskan ekspresi-ekspresi saja. Misalkan gini, pendukung bola sama-sama supporter, ketika tim kesayangannya kalah, lah massa ini ada yang bertindak rusuh, ada yang hanya sekedar kecewa saja. Nah, ketika dia sudah bertindak pada level rusuh, maka dikatakan kelompok massa aktif. Tapi ketika dia hanya berekspresi kecewa saja, ya sudah, ini kekalahan kita, mungkin dengan ekspresi wajah, ekspresi tubuh yang kecewa, itu namanya massa pasif, tidak sampai melampiaskan pada tindakan-tindakan yang bersifat aktif gitu. Selanjutnya adalah kelompok tidak teratur yang ketiga, yaitu publik. Publik ini ciri-cirinya interaksi tidak langsung melalui media massa. Artinya interaksi tidak langsung tetapi melalui media massa. Di sini ketikannya kurang ya. Jadi interaksi tidak langsung tetapi melalui media massa. Media massa di sini bisa media televisi, bisa koran, dan bisa juga media sosial ya. Sekarang yang mudah mengkomunikasikan antar individu itu kan media sosial. Ini juga bisa. Kemudian memiliki perhatian yang sama terhadap suatu isu. Di publik ini ciri yang kedua, memiliki perhatian yang sama terhadap suatu isu. Ketika dikatakan isu, berarti yang dibicarakan adalah sesuatu yang baru, yang hangat, yang terjadi di masyarakat. Kemudian adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. Nah, ini publik ini lebih cenderung berpikir rasional. Ya, contohnya diskusi publik pada isu-isu terkini. Itu contoh dari kelompok sosial tidak teratur yang dikategorikan dalam kategori publik. Jadi pada intinya publik itu komunikasi yang dibangun tidak melalui secara langsung tetapi menggunakan media massa. Jadi mereka terbangun atau memiliki persepsi yang sama atau memiliki suatu pemahaman isu yang sama, pusat perhatian yang sama dari berita-berita atau informasi-informasi media massa ya, media massa maupun media sosial. Ketika sudah memiliki informasi yang sama, kemudian ketika terjadi suatu perbedaan pendapat, lah itu bisa didiskusikan. Contohnya bisa
bertemu secara langsung. Tetapi informasi sudah didapat sebelumnya melalui media massa. Ketika mereka diskusi, itu kelanjutan dari informasi yang diterima dari media massa tadi. Ya, itu pembahasan kita mengenai kelompok sosial tidak teratur. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.